Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini sebenarnya majelis kita majelis tahsin ya. Cuman karena kemarin anak ada uzur, jadi kita ganti dengan hari ini. Dan besok insyaallah ba'da maghrib akan ada majelis bersama Ustadz Aidil ya. Kitabnya Adab Penuntut Ilmu dan juga kitab akidah. Kita akan bahas muqaddimah akidah di sini. Ya. Anak akan bahas muqaddimah akidah di sini. Dan besok insyaallah beliau akan kajian ya ba'da maghrib, kemudian dilanjutkan setelah isya. Jadi hari ini kita isi dengan tanya jawab, dan mungkin minggu depan kita akan rubah jadwal ya insyaallah. Pertanyaan yang pertama, perbedaan antara manhaj, kemudian mazhab, akidah, dan juga fikih. Kita sering mendengarkan kalimat manhaj salaf, benar enggak? Jangan sampai kelak nyebut tapi tidak tahu isinya apa. Ya. Itu. Kita juga sering menyebutkan fikih. Fikih itu apa? Mazhab, mazhab itu apa? Maka di sini manhaj diambil dari kata nahaja, artinya jalan. Manhaj adalah sebuah jalan, pola yang digunakan seseorang dalam beragama. Itu manhaj. Ketika ditambah dengan salaf, berarti kita mengambil pola beragama orang-orang terdahulu. Nisbat orang-orang terdahulu adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qarn qarni, sebaik-baik masa kata Rasulullah adalah masaku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Masa itu yang disebut qarn itu berapa tahun? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang sebutkan qarn itu 100 tahun. Artinya tahun 100, tahun 200, tahun 300. Ada yang menyebutkan qarn itu, masa itu adalah masa umur 60 tahun. Karena Rasulullah SAW meninggal 63 tahun. Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Umar bin Khattab meninggal umur 63 tahun. 60 berarti tahun 200-an. Ya. Jadi dalam kalimat qarnun, masa, itu pun ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Yang menyebutkan masa itu adalah 100 tahun
Ada juga hadis penjelasnya yang lain. Sesungguhnya Allah itu akan memperbaharui itu setiap 100 tahun itu akan Allah tunjukkan orang-orang yang memperbaharui. Memperbaharui maksudnya sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang hilang. Itu ya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang hilang setiap 100 tahun. Ya. Jadi manhaj adalah pola beragama. Ketika ditambah salaf, kita masuk ke dalam masa-masa sahabat Rasulullah, kemudian tabi'in, dan kita masukkan juga tabi'ut tabi'in. Karena yang paling paham dengan agama ini adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Mereka melihat wahyu turun. Kita meriwayatkan. Kita pun meriwayatkan kadang-kadang salah-salah. Paham ya? Kita pun kadang-kadang meriwayatkan salah. Mereka melihat. Gitu loh. Asbabun nuzulnya tahu, sebab Rasulullah menyebutkan hadis ini tahu. Maka pola bermanhaj orang-orang terdahulu yang Anda tulis di situ adalah berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lihat para sahabat ketika melihat Rasulullah mencabut sendalnya ketika sholat. Paham ya? Mencabut sendalnya ketika sholat. Mereka tidak mikir-mikir. Para sahabat di belakangnya langsung cabut juga. Tidak mikir mereka. Ya, itu. Dan ketika ada satu hadis dan hadis yang lain yang bertentangan, maka di situ nanti akan terjadi khilaf, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah nanti masuknya ke sini, ke fikih. Maka apa pengertian fikih? Istimbatul ahkam, kesimpulan-kesimpulan hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum apa? Hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang kita lakukan. Terjadi tidak perbedaan pendapat di zaman salaf itu? Terjadi di zaman salaf. Ya. Apa salah satu perbedaannya? Lihat. Sahabat ketika dalam peperangan, Rasulullah SAW menyebutkan, la yusalliyanna ahadukum al-asra, jangan kalian sholat apa? Sholat asar, ya, kecuali kalian sudah berada di tempat Bani Quraidah. Paham ya? Jangan kalian sholat kecuali kalian sudah berada di tempat Bani Quraidah. Ini hadisnya, nasnya ini. Paham ya? Para sahabat ketika itu berbeda pendapat ini. Ya dah. Apa yang maksud perkataan Rasulullah SAW ini? Karena Rasulullah tidak merincikan, perinciannya tidak ada ketika itu. Bahkan imam hadis pun berbeda pendapat dalam menentukan bab di hadis ini. Imam Bukhari menaruh hadis ini di bab jihad, babul jihad. Beliau berkata, mubadarah, mempercepat peperangan itu lebih baik dipercepat, jangan diperlambat. Karena orang-orang ketika pergi berperang itu meninggalkan sanak keluarganya, makanya dipercepat peperangan itu. Imam Bukhari menuliskan hadis di bab ini. Imam Muslim juga sama. Tapi Imam Muslim menjelaskan apa? Takdimul aham, ketika terjadi dua perkara yang saling bertentangan, maka harus dipentingkan yang lebih penting terlebih dahulu. Imam Muslim menyebutkan itu. Kenapa?
Karena ketika prakteknya Rasulullah menyebutkan kalimat itu, sahabat berbeda prakteknya. Sebagian sahabat ketika itu melihat waktu asar itu akan habis, mereka sholat di pertengahan jalan. Paham ya? Satu rombongan ini. Sebagian sahabat sholat di pertengahan jalan karena melihat waktu. Tapi sahabat yang lain enggak, terus. Karena Rasulullah nyebut apa ya? Jangan kalian sholat kecuali kalian sampai di tempat Bani Quraisyah. Yang lain tetap jalan. Yang lain tetap jalan. Ketika sudah sampai di sana, mereka melapor kepada Rasulullah SAW. Ini sebagian ada yang sholat di pertengahan jalan. Dan kami ini sebagiannya lagi sholat di tempat Bani Quraisyah. Walaupun waktunya itu agak-agak molor. Di ujung-ujung waktu. Orang yang sholat di ujung-ujung waktu itu disebut sholat munafik ya, di hadis yang lain. Cuma Rasulullah menyebutkan apa? Jangan kalian sholat kecuali kalian sampai di tempat Bani Quraisyah. Apa kata Rasulullah? Ya, apa kata Rasulullah? Setiap dari kalian yang melakukannya mendapatkan pahala. Dua-dua mendapatkan pahala. Ya, yang berijtihad untuk sholat di jalan mendapatkan pahala ketika itu. Yang sholat di tempat Bani Quraisyah, walaupun sholatnya itu di ujung-ujung waktu, mendapatkan pahala kata Rasulullah SAW. Ya, karena mereka berusaha untuk melakukan apa yang disebutkan Rasulullah SAW dengan pemahamannya mereka. Sahabat berbeda pendapat, gitu ya. Sahabat berbeda pendapat. Ketika perbedaan pendapat seperti ini mudah di zaman sahabat, tinggal tanya Rasulullah SAW. Benar kan? Ketika perbedaan pendapat seperti ini terjadi di zaman salaf, di zaman para sahabat, tinggal tanya. Ya. Maka manhaj yang pertama adalah ilmu ketika itu. Ya. Dan mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Semampunya mereka melakukan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun hukumnya tidak tahu mereka itu. Walaupun hukumnya tidak tahu. Ketika mereka sholat mendengarkan kiblat sudah dipindahkan, ada tidak mikir-mikir? Langsung pindah ketika sholat. Makanya ada masjid kiblatain. Benar kan? Masjid kiblatain. Ketika mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, mendengarkan kabar kiblat sudah dipindahkan, ketika sholat pindah langsung. Ya, usaha mereka dalam memegang sunnah itu, walaupun apa hukumnya belum tahu mereka. Ya, berusaha untuk mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat lagi ya perbedaan para sahabat dan pentingnya mereka mencari ilmu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Muawiyah, dipanggil oleh Muawiyah. Muawiyah datang menghadap Umar bin Khattab, diketuknya. Assalamualaikum. Tidak dia jawabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian diketok lagi kedua kali, tidak ada orangnya. Kemudian diketok lagi 3 kali, tidak ada orangnya. Maka ketika itu mundur, hilang. Karena Muawiyah ketika itu mendengarkan apa? Barang siapa yang mengetuk rumah yang sudah meminta izin 3 kali dan tidak ada jawaban dari ahlul bait, maka kembalilah kalian. Gitu loh. Ketika itu Umar belum mendengarkan hadis ini, dipanggil pula Muawiyah ini. Apa yang menyebabkan engkau tidak menghadapku, kata Umar. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan seperti ini. Maka diambil Muawiyah tadi, dicari sahabat yang mendengarkan perkataan yang sama seperti perkataannya Muawiyah. Maka sahabat yang lain membenarkan. Maka ketika itu Umar sudah mengikuti apa yang
yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Padahal ketika itu Umar khalifah, ya, Umar khalifah. Kalau kita nengok di zaman sekarang ini, kalau sudah dipanggil pimpinan nomor dia keluar, pokok harus nunggu di ada pintu, benar kan? Karena dipanggil. Tapi ketika itu Muawiyah mengamalkan hadis Rasulullah SAW, dia keluar. Dan khalifah ketika itu, ketika dikasih tahu ini loh hadisnya, sudah, ya, diterima. Sama halnya ketika Umar bin Khattab mendengarkan kalimat Al-Quran berbeda, ya, Umar ini mendengarkan imam, tapi bacaan imam ini berbeda dengan apa yang dia baca. Seolah-olah Umar ini salah kawan ini, ya. Maka ketika itu imam ini dipanggil, ditarik, menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mendengarkan dia membacakan ayat tidak sama seperti yang aku baca. Ya. Kemudian Rasulullah mendengarkan bacaan dia. Seperti itulah Al-Quran itu turun. Maka ketika itu Rasulullah juga mendengarkan bacaan Umar. Seperti itu juga Al-Quran itu turun. Ya. Maka di situ nanti dikenal dengan ilmu qiraat. Ya. Ilmu qiraat, perbedaan-perbedaan bacaan dalam Al-Qur'an. Jadi salah satu manhaj orang-orang terdahulu adalah memperbanyak ilmu. Dan mereka berpegang dengan apa? Dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tidak fanatik. Ingat deh. Oh. Orang yang mencari ilmu dia pasti tidak fanatik. Ya. Orang yang mencari ilmu dia pasti tidak ada fanatik. Orang yang fanatik itu pasti bodoh dia. Dia tuh cuma nak tahu itu bae. Paham ya? Hanya nak tahu itu bae. Kalau dia mendengarkan sesuatu yang berbeda lah, aku nggak ge. Dak dia dicari lagi ilmu. Itu fanatik namanya. Rasulullah melarang kita untuk fanatik. Tapi Rasulullah itu menyuruh kita untuk mencari. Ya. Dan diamalkan. Kemudian apa? Ilmu dan adab. Adabnya. Ketika mereka mendapatkan syariat itu, adabnya langsung dikerjakan untuk mereka sendiri. Gitu loh ya. Para sahabiat ketika mendapatkan ayat hijab, ini ditariknya. Tirai ini. Ya. Tirai ini diambil, langsung mereka menutup semampunya, ya. Bahkan ketika zaman Rasulullah SAW, mereka belum mempunyai banyak kain. Maka para perempuan ketika itu disuruh untuk tidak mengangkat, tidak naik dulu. Ketika sujud jangan naik dulu, ditakutkan aurat laki-laki yang ketika itu pakaiannya itu sempit terbuka di dalam sholat. Maka ini salah satu pendapat Syekh kita juga, kalau aurat itu tidak sengaja terbuka di dalam sholat, tidak ada batal. Tapi kalau sengaja memakai hepan bantit, baru batal. Jelas ya? Itu yang dijelaskan oleh guru kita. Kalau tidak sengaja, dia sudah pakai pakaian menutup aurat, dia sudah berusaha untuk menutup aurat. Ya. Tapi kalau di zaman kita ini ada kain yang tidak cukup nutup badan, berarti memang kita yang tidak hendak nutup gitu loh. Karena banyak kain yang panjang yang bisa untuk menutup. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu dan adab ini disesuaikan. Ya. Seperti apa? Rasulullah SAW melihat seseorang yang kencing di masjid Rasulullah. Masjid Rasulullah dikencinginya. Iya dah. Apa hukumnya mengkencingi masjid Rasulullah kira-kira? Apa hukumnya? Macam-macam murtad. Apa murtad? Melecehkan kan? Melecehkan masjid. Gitu loh. Cuma Rasulullah SAW itu melihat, nih pasti budu dia nih. Makin kencingi masjidnya, dibudu orang ini.
tahan dulu. Kalau sahabat langsung garang ini, ya, sahabat langsung garang. Masa masjid untuk sholat langsung dikencingi? Rasulullah tahan, ya, Rasulullah tahan. Adab, ya. Jadi manhaj ini sangat luas. Pola dia beragama, gitu loh. Dari adabnya, dari fikihnya, dari akidahnya, semua mencakup dalam manhaj. Dan kalau kita ingin mengambil semuanya ini, ambillah ke orang-orang yang terdahulu. Maka kalau nisbatnya kepada para sahabat, ya, maka itu disebut dengan manhaj salaf. Tapi ingat-ingat, as-sahabah itu juga ada perbedaan pendapat di antara mereka. Jelas ya? Para sahabat itu juga ada terjadi perbedaan pendapat. Maka kita pindah ke mazhab. Mazhab itu diambil dari kata mazhaba ilaihi al-imam. Apa-apa yang diambil oleh imam. Seorang imam itu berijtihad dalam menentukan hukum. Ya. Seorang imam itu menentukan hukum dalam suatu permasalahan, itu disebut dengan mazhab. Ya. Maka di zaman Rasulullah SAW itu terkenal amalan ahlus Syam, ya dah. Kemudian amalan ahlul Madinah, amalan ahlul Basrah, gitu loh. Dan amalan-amalan itu diambil oleh para perawi-perawi yang mengambil dari hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Dan ijtihad itu membutuhkan alat. Paham ya? Ijtihad itu membutuhkan alat. Tidak ada basing-basing ijtihad itu. Ijtihad itu harus menguasai ilmu bahasa. Satu. Ijtihad itu harus menguasai ilmu hadis. Ijtihad itu harus menguasai ilmu usul, sebab turun ayatnya. Ya. Kemudian apa lagi? Ijtihad itu juga harus memiliki hafalan hadis Al-Quran yang banyak. Itu alatul ijtihad. Maka kalau kita sudah mendengarkan, coba kita buka terjemah. Terjemah ini apa? Terjemah tahu ya? Imam Syafi'i, imam, ya, lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Imam, al-hafiz, al-faqih, seorang imam, seorang penghafal hadis dan Al-Quran, seorang faqih. Itu terjemah namanya. Kalau kita melihat terjemah para imam itu seperti itu, ya. Dan mereka berijtihad dalam menentukan sebuah hukum. Maka salah satu ijtihad Imam Syafi'i dikumpulkan dalam kitab sini, ijtihad fikihnya. Ya. Para imam itu berbeda pendapat, tak? Berbeda pendapat. Ya. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang awam itu nyabung imam. Paham? Kita ini nyabung imam dengan kaidah-kaidah yang salah. Apa salah satu kaidahnya? Kita harus mengikuti hadis atau mengikuti imam. Misalkan, ya, imam itu salah. Tetapi kalau kita seperti itu, seolah-olah kita nyabung. Paham nggak? Seolah-olah para imam itu berijtihad tanpa alat. Paham nggak maksud aku? Kalau kita nyebut karena ngikut imam atau mengikuti hadis Rasulullah SAW, seolah-olah imam itu berijtihad tanpa alat. Berarti ilmu hadis dia tidak ada, berarti ilmu bahasa dia tidak ada, gitu loh. Seolah-olah kita seperti itu, ya. Kalau kita menyelisihi pendapat suatu imam, ya, selisihi pendapatnya, gitu loh. Tapi kita juga harus tahu diri level kita itu sampai mana, ya. Kalau kita lebih meyakini suatu pendapat, ini hadis Rasulullah SAW, hadis itu pasti ada pendapat ulama yang menjelaskan, pasti ada. Anda ambil contoh misalkan, apa hukumnya
dengan air yang terjemur. Apa hukum? Ada tidak kita bahas di Bulughul Maram? Ada tidak? Ada tidak? Belum ada ya Pak Umin? Belum ada ya, lupa kira-kira. Tengok perawi ini agak-agak ragu-ragu. Inilah perawi ini. Kalau perawi itu agak berarti dhaif sudah. Oh, ragu ah. Itulah kita yang berkacau itu macam itu. Sebelum kita mengeluarkan hukum itu. Kadang-kadang kita ditanya pun, oleng, kapal itulah oleng. Ya. Ada tak kita bahas di Bulughul Maram? Bulughul Maram itu kitab fikih. Cuman di dalamnya terdapat hadis-hadis ijtihad dari Imam Ibnu Hajar. Makanya susunannya itu dari bab pertama kan? Bab toharoh, bab solat, bab zakat, bab puasa sekarang kita bahas. Habis puasa bab haji. Susunannya susunan fikih. Amalan 5 ini, rukun Islam yang 5 ini yang pertama kali harus dibahas. Gitu loh. Apa hukumnya menggunakan air yang terjemur? Ada tidak dibahas? Ada tidak? Lupa. Ya. Imam Ibnu Hajar tidak menjelaskan, tidak menulis hadis tentang air yang terjemur. Tidak ada hadis ditulis di situ. Ya. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i dibahas apa hukum menggunakan air yang terjemur untuk berwudu. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Apa dalilnya? Kita kan selalu seperti itu ya. Apa dalilnya? Gitu loh. Kalau kita membaca kitabnya Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, kita tidak ada yang mendapatkan hadis itu. Tidak ada yang kita dapat. Dari mana Imam Syafi'i dapatnya? Nih ya, Anda datangkan riwayatnya. Maka ketika itu imam itu ketika dia berfatwa, kita itu harus husnuzon, dia itu punya alat ijtihad. Kamu? Ya, ini langsung Anda ambil dari kitab Al-Um ini. Jadi kita langsung terjun ke kitab. Jangan ketika kita melihat pendapat imam itu salah, lah ini halah nih. Ini menyelisih Rasulullah SAW. Tidak beradab kita nih. Kita tidak beradab kepada imam. Kita tahu dah usaha dia menghafal Al-Quran itu macam mana. Usaha dia menghafal hadis itu macam mana. Halang kita keluar masjid langsung oleng periwayatan. Ya. Nih. Nih ya. Dikabarkan dari kami oleh Ibrahim bin Muhammad dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa dipanaskan air untuk Umar bin Khattab lalu ia mandi dan berwudu dengan air itu. Ya. Dan diriwayatkan dari Umar bahwa makruh mandi dengan air yang dipanaskan dengan matahari. Tengok. Tadi mana-mana yang beliau dapat. Tapi dia imam. Cuman kita yang belum tahu. Paham ya? Kita yang belum tahu, kita belum ada baca kitab ini nih. Kenapa dimakruhkan mandi dengan air yang panas kata beliau? Nih ya. Ia mengatakan bahwa air yang dipanaskan itu mendatangkan penyakit. Ya, air yang dipanaskan oleh matahari. Ya. Dijelaskan lagi di sini. Dalam kitab fikih disebutkan bila air dipanaskan dengan matahari terletak dalam bejana besi. Ya, bejana besi, ditakutkan besi itu menjadi karat gara-gara air itu. Dan karatannya itu melekat pada air, kemudian ketika dipakai mandi menyebabkan penyakit. Ya. Menyebabkan penyakit dan menyebabkan kulit itu bernanah. Ada ininya. Apa namanya? Sebab. Paham ya? Sebab beliau menyebabkan makruh itu apa? Nih sebab rupanya. Ada dari riwayatnya. Tadi riwayatnya dari Umar bin Khattab. Kita belum tahu. Jelas ya? Kita belum tahu. Tapi kalau tidak ada air, misalkan, apakah kita harus tayamum? Pakailah yang tadi, yang dipanaskan itu. Ya. Ini salah satu ijtihad imam. Bisa jadi kita itu belum mengetahui riwayat. Ya. Bisa jadi kita belum mengetahui riwayat.
Maka mazhab adalah mazhaba ilaihil imam, suatu pendapat ijtihad para imam dalam suatu masalah. Ketika imam berijtihad, kalau hasilnya salah, dia tetap berpahala. Kalau hasilnya jelek, kalau hasilnya baik, pahala dia double. Karena Rasulullah SAW itu apa menyebutkan? Idza ijtahadal hakim. Ketika seorang hakim itu berijtihad, dia akan mendapatkan dua kemungkinan. Ketika dia benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kalau salah, dia satu pahalanya. Ya. Maka ada turunan yang ketiga. Para imam ini tidak pernah nyuruh kita fanatik kepada dia. Imam ini, ya, empat imam itu tidak pernah menyuruh kita fanatik kepada dia. Imam Syafi'i menyebutkan, ketika pendapatku menyelisihi hadis Rasulullah SAW, maka lemparlah perkataanku itu ke dinding. Imam Ahmad menyebutkan, ketika perkataanku menyelisih hadis Rasulullah SAW, maka hadis itu yang akan menjadi pendapatku. Imam-imam ini tidak kepada mereka. Tapi ada tapi ya. Pendapat kita dengan pendapat imam aman mana kira-kira? Aman mana? Aman pendapat imam, kita tidak ada alat ijtihadnya. Kita ini tidak mempunyai alat ijtihad. Bahasa tidak tahu bahasa Arab. Usulnya tidak tahu juga. Ilmu Al-Quran hadis, ngapal Al-Quran Anas kadang-kadang lupa. Ya, alat ijtihad kita tidak ada. Ya. Maka dalam ilmu usul fiqh itu dibahas, manusia itu dibagi menjadi beberapa, dari beberapa poin. Yang pertama adalah mujtahid. Mujtahid itu kalau sudah sampai ini nih, kalau sudah sampai derajat imam itu, ya di situ disebut mujtahid. Di bawah mujtahid itu apa? Thalib, pelajar. Pelajar itu ya selalu mempelajari. Maka imam itu sebelum dia menjadi seorang mujtahid, dia berguru ke mana-mana gurunya. Ya. Kalau gurunya cuma satu, dak pacak dia jadi mujtahid. Paham ya? Makanya aku pun menyebut seperti itu. Kalau ada pengajian, ustadz, ketika dia menyebutkan perkataan Rasulullah SAW, perkataan apa namanya? Perkataan Allah, silahkan diambil. Kalau betul kita itu benar-benar mencari ilmu, Allah sendiri yang akan menunjukkan kita. Paham ya? Allah yang akan menunjukkan kita, ini yang benar, ini salah. Kalau betul-betul kita itu niat mencari ilmu, ya. Tapi kalau kita itu mencari guru yang sesuai dengan selera, tuh mantap pekan. Kita itu mencari guru yang sesuai dengan selera kita. Dak hame ini, dak kau aku dudukin deh. Jadi yang cekokannya itu terus gitu loh. Paham ya? Itu terus cekokannya. Yang tadinya masalah fikih dimasukkan ke dalam masalah akidah. Ini yang kacaunya. Dan kadang-kadang yang berkelahi itu pasti yang di bawah, yang awam yang berkelahi itu. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i berbeda dalam masalah kunut. Biasa baik, kita tegang urat. Bahkan ada yang misalkan imam kunut dia di masjid yang tidak melakukan kunut. Apa imat kan? Awam itu. Itu awam levelnya. Karena yang selalu dicekoki itu seperti itu. Maka ketika seorang ustadz, misalkan aku sendiri misalkan, ada yang aku pun berijtihad sesuai dengan ilmu yang aku punyai. Ya dah. Apa yang aku punya itu belum tentu dimiliki orang lain, dan apa yang dimiliki orang lain belum tentu aku punyai. Maka di situ harus mencari ilmu. Kataku tadi. Ya. Ketika seorang ustadz berbicara ini hukumnya ini, berarti dia mengambil kesimpulan di sini, kesimpulannya. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kita cari age
yang meyakini bahwasanya amalan ini menambah keimananku, itu dia. Makanya para ulama ini, para imam ini menyebutkan apa? Man tatabba'a, barang siapa yang hanya mencari-cari kesalahan ulama, mengambil pendapat-pendapat yang lemah, tazandaqo dia zindik berarti. Dia ngambil pendapat ulama itu yang nyaman-nyaman bae. Ya. Maka kita mempelajari perbedaan pendapat ulama itu bukan untuk mencari yang paling mudah. Paham ya? Tapi mencari pendapat yang paling kuat dan mengajarkan kita itu untuk menghargai para ulama. Bagaimana mereka itu berijtihad, gitu loh. Gitu ya. Maka ini yang disebut dengan mazhab. Dan lihat tahun lahirnya. Mazhabnya salaf dah ini. Abu Hanifah 80 lahirnya, Hijriah. Salaf dah. Kira-kira. Salaf ya? Kemudian ba'dahu Imam Malik 93 Hijriah. Masanya salaf dah ini. Salaf. Kemudian Imam Syafi'i 150. Salaf enggak? Salaf. Ya. Imam Ahmad 164. Salaf enggak dia? Ini kurun salaf semua. Tapi ada pendapat mereka yang salah? Ada pendapat mereka yang salah. Tapi untuk menyalahkan pendapat mereka, sebandinglah dengan imam itu juga, gitu loh. Jangan kita. Jelas ya? Sampai dengan kita membahas kemarin puasa 6. Apa menurut Imam Malik? Makruh. Manhaj salaf. Orang Madinah. Di tempat Rasulullah SAW lahir. Kenapa menyelisih jumhur? Ya dah. Maka ada kemungkinan perbedaan seperti itu. Ya. Dan kita mengambil sesuatu yang membuat hati kita itu yakin, tenang, aman, dan menambah keimanan kita. Orang kalau beribadah dengan iman, niatnya untuk menambah keimanan, beda dengan orang beribadah itu hanya kenek-kenek bae. Benar ya? Walaupun dia beribadah tapi tidak menambah keimanan dia. Gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Maka itu mazhab. Kemudian apa yang dimaksud dengan akidah? Ya. Akidah adalah ma ittafaqa alaihi al-ummah minal qurun al-mutaqaddimin ilal an. Semua perkara yang orang itu sepakat dari mulai zaman Nabi sampai zaman kita sekarang, maka itu masuk ke dalam perkara akidah. Paham enggak? Semua perkara yang sepakat dari mulai zaman Nabi sampai sekarang, maka disebut dalam perkara akidah. Yang menyelisihi dalam masalah akidah, resikonya kufur, resikonya pacak-pacak dia murtad atau dia sesat kalau orang menyelisih dalam masalah akidah. Maka dalam masalah akidah kita itu harus satu, sama, dan kita akan mendapati imam-imam itu sama dalam masalah akidah, gitu loh, sama dia, ya. Dan kalau seorang imam itu sudah berbeda pendapat, maka keluarkan perkara itu dari perkara akidah. Jelas ya? Ya, paham enggak maksud aku? Kalau imam itu berbeda pendapat, maka jangan masukkan itu ke dalam perkara akidah. Ya, contoh masalah isbal. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Ma asfala minal ka'bain fahuwa finnar. Setiap yang di bawah mata kaki itu ada di neraka. Ya dah. Ya. Ada yang mengambil zahirun nas, ambil kontekstual. Oh, berarti yang di bawah mata kaki langsung habis. Dan ini yang dipakai oleh sebagian ustaz-ustaz kita. Ana sendiri menggunakan pendapat itu. Dan guru-guru ana juga berpendapat dengan pendapat yang itu. Gitu loh. Ya. Tapi ada pendapat yang lain. Salah satu pendapatnya Imam Ibnu Hajar, ya, yang menyebutkan makruh, haram ketika sombong, makruh kalau dilakukan. Jelas ya?
makruh. Kalau terjadi perbedaan pendapat, keluarkan dia dalam bab akidah, jangan dimasukkan ke dalam bab akidah. Paham enggak? Seolah-olah kalau kita nengok orang itu yang panjang celana ada salah mage. HP dia nih. Itu memasukkan perkara fikih ke dalam perkara akidah, gitu loh. Dan berapa banyak orang sekarang itu memasukkan perkara fikih ke dalam perkara akidah. Ya. Bahkan orang yang salah dalam perkara akidah itu harus diberi uzur nih, tengok. Uzur dengan kejahilan, jangan langsung kita jauhi. Oh jahil jo nih, agak jahil deh. Beri uzur. Kemudian yang kedua, beri uzur khoto, salah, berarti dia memahaminya. Ketika dia salah berarti harus ada pelurusan. Gitu loh. Jangan langsung dikafirkan. Jelas ya? Ngapain sekarang itu umat ini pecah karena memasukkan perkara fikih ke perkara akidah. Ya. Jadi seolah-olah yang berbeda sedikit langsung kafir deh, beda dikit langsung kafir. Ini akidah Khawarij ini namanya. Akidah orang Khawarij, gitu loh. Contoh yang mutafak misalkan Al-Quran. Al-Quran itu dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang semua umat sepakat bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian turun ke Rasulullah, kemudian diriwayatkan sampai datang ke kita sekarang. Keyakinan kita Al-Quran itu lengkap, tak kurang. Jelas ya? Kalau ada yang berpendapat Al-Quran ini kurang, Al-Quran ini, paham tak? Kurang Al-Quran ini, ngapain? Zaman Rasulullah itu macam mana nulis? Adalah kehalip-kehalip ikut dua misalkan. Orang tuh kalau berpikir lah aneh-aneh pasti macam itu berpikirnya. Bener tak? Kita yang ngumpul berkas di rumah itu ada yang keselip-selip kan? Apa gitu di zaman Rasulullah? Kertas dak deh, pulpen dak deh. Pikiran mereka itu sampai ke situ. Sehingga mereka berpikir Al-Quran ini kayak kurang kayak. Maka harus diberi uzur 3 hari, diluruskan 3 hari. Jangan langsung dikafirkan, diluruskan 3 hari dia. Ya. Yang jadi masalah sekarang adalah dakde yang tukang ngelurus. Nih. Dan kita tidak mempunyai hakim yang untuk meluruskan itu. Karena hakim kita ini kebanyakan pakai pelicin. Gitu loh ya. Jadi tidak ada yang meluruskan itu. Di zaman Rasulullah SAW kalau ada yang macam ini nyeleneh ini 3 hari umur. Setelah 3 hari kalau dia menyelisihi masih langsung ya murtad, dibunuh dia. Ya. Maka harus diluruskan kalau dalam perkara akidah dia itu berbeda pendapat. Misalkan sahabat, keyakinan kita sahabat itu semua masuk surga walaupun mereka berbeda pendapat, paham enggak? Aisyah pernah berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, pernah berbeda dengan Muawiyah, ini sahabat semua ini, bahkan mereka pernah perang, paham ya? Tapi kalau aku buka di sini kalau ada nyari-nyari, ini kayak Ali yang salah, ini kayak Muawiyah yang salah, ini kayaknya Aisyah yang salah, ujung-ujungnya kita merendahkan para sahabat. Ini pintu Syiah ini. Paham ya? Semua ahlu sunnah sepakat sahabat itu masuk ke dalam surga. Sepakat. Walaupun mereka terjadi perbedaan ini. Sampai berat perbedaannya. Gitu loh. Maka kalau ada yang berbeda dalam masalah sahabat, ada yang nyebut semua sahabat itu masuk neraka kecuali beberapa saja. Khalas. Harus dikeluar deh. Kacau. Ini kacau nih. Ya. Sepakat, umat sepakat, semua imam juga sepakat dalam masalah itu. Maka itu masalah akidah. Jangan memasukkan perkara fikih ke dalam perkara akidah. Kalau kita masukkan perkara fikih ke dalam perkara akidah, kacau. Paham ya? Dak paca orang beda hikat dia langsung murtad ujung-ujungnya. Ya. Jadi seperti itu. Lu ada habis ku ngejelasin. Gak ada hikuk poin. Makanya kita ya, insya Allah kelak lah. Jadi itu ya muqaddimah, apa namanya, ilmu-ilmu dasar. Jadi kalau kita membahas ini mudah-mudahan membuka pola pikir kita yang sempit, dan jangan sampai kita itu
apa namanya merasa cukup dengan sesuatu yang kecil, jelas ya. Dan tetaplah mencari ilmu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Besok sudah umumkan ya, insyaallah kajian ba'da maghrib dilanjutkan ba'da isya. Ya, lanjut ba'da isya. Aku mungkin hadir ba'da isya. Aku mungkin insyaallah hadir ba'da isya. Jadi yang apa namanya? Kasih waktu, karena kita menghormati tamu istilahnya. Beliau tamu yang ingin berbagi ilmu, maka kita wajib untuk menghormati beliau. Rasulullah SAW menyebutkan apa? La yu'minu ahadukum hatta, dia tidak beriman hatta yukrim jaro, hatta yukrim doifahu, sampai dia itu mengikramkan tamunya. Maka kita ihtiramkan, kita hargai ya. Penghargaannya tidak usah jauh-jauh, duduk, catat, tulis, itulah ingin lah. Ya, makanya seorang syekh biasa menengok dia bercakap, dia ditulis, dia ingin. Tapi menengok Indonesia adik ini lain, ya. Bahkan kita kena kulau untuk apa pergi ke masjid juga pun. Itu kadang-kadang kalau kita dulu aja, ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.